Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia melakukan karya terbesar dengan menyelamatkan, menjaga, dan memelihara kita dengan firman-Nya. Kini, firman akan disampaikan dari Mazmur 72 ayat 1-11. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman, dan semua yang mengikuti dimanapun berada, biar kami menemukan apa kehendak Tuhan dan melakukan itu di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Mazmur 72 ayat 1-11. Begini dikatakan, dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan, turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam samanya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Mazmur 72 ayat 1-11 mengungkapkan tentang kerinduan dan harapan akan seorang raja yang akan memerintah dengan bijaksana, membawa keadilan bagi rakyatnya, memberikan perlindungan kepada yang lemah dan tertindas. Kerinduan dan harapan itu disampaikan dalam doa kepada Allah, agar Tuhan Allah memberikan hukum dan keadilannya kepada raja dan keturunannya, supaya mengadili dengan adil kepada semua orang, mulai dari raja dan keturunannya sampai kepada orang-orang lemah, tak berdaya dan tertindas. Ayat 1 dan 2. Hikmat, hukum, dan keadilan sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, oleh seorang raja, dan semua itu bersumber dari Tuhan. Makanya harus diminta kepada Tuhan, dan hukum keadilan harus diberlakukan dengan adil kepada semua orang dengan tidak memandang bulu. Maka gunung-gunung akan mendatangkan damai sejahtera, dan bukit-bukit akan membawa kebenaran. Ayat 3. Gunung, bukit melambangkan kekuasaan, kerajaan, atau pemerintahan yang berkuasa. Bandingkan Yesaya 41 ayat 16. Raja yang memerintah dengan adil dan benar akan mendatangkan damai sejahtera, keamanan, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan bagi rakyat. Akan membela dan menjadi penolong bagi orang-orang lemah, miskin, dan tertindas. Sekaligus akan menantang, meremukkan, dan menghukum para penindas
para pemeras dan para pelaku ketidakadilan. Ayat 4. Akan lanjut umurnya selama ada matahari dan bulan turun-temurun. Ayat 5. Matahari dan bulan adalah lambang kekuasaan, keagungan, dan kemuliaan. Selama matahari masih bersinar dan bulan masih bercahaya, kekuasaan, keagungan, dan kemuliaan pemerintah yang adil akan berlanjut turun-temurun. Pemerintahannya seperti hujan yang membasahi padang rumput dan seperti dirus hujan menggenangi bumi. Ayat 6. Hujan dan dirus hujan adalah simbol berkat Tuhan yang dicurahkan kepada umat. Artinya, raja yang adil akan diberkati dan datangkan berkat damai sejahtera yang melimpah kepada seluruh masyarakat, dan kekuasaannya akan meluas sampai ke ujung bumi. Ayat 7 dan 8. Kata ujung bumi berasal dari kata Ibrani Afsei Eretz. Kata ini menekankan bahwa kekuasaan dan pengaruh pemerintah yang adil akan meliputi seluruh wilayah yang sangat luas. Laut, sungai, padang belantara, semua takluk di bawah kekuasaannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Ayat 9. Hal ini menunjuk bahwa raja yang adil memiliki kekuasaan, kekuatan, dan kedaulatan yang tak tersaingi, tak tertandingi, dan tak terkalahkan oleh apapun, tak terkalahkan oleh musuh, alam. Semua raja sujud, tunduk, menyembah, mempersembahkan persembahan upeti kepadanya. Bahkan segala bangsa menjadi hambanya. Ayat 10 dan 11. Luar biasa pengaruh kekuasaan dari sang raja yang adil. Dan inilah harapan dan doa umat agar kedatangan sang raja yang adil membawa harapan baru dan mengubahkan kehidupan umat. Sang raja yang adil menunjuk kepada Yesus Kristus yang datang ke dunia, yang kini diperingati di minggu-minggu Advent, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Sakaria dalam Sakaria 9 ayat 9. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Kedatangan Yesus sungguh mengubahkan dan menyelamatkan dunia. Jemaat Maha Tuhan, di perayaan Minggu Advent pertama ini, kita diingatkan oleh firman agar sebagai warga gereja dan sekaligus warga masyarakat, kita harus mendoakan pemerintah, apalagi baru selesai melaksanakan pemilihan kepala daerah, provinsi, dan kabupaten kota secara serentak. Kita wajib mendoakan agar pemerintah memimpin dengan adil dan benar kepada semua orang, tidak memandang muka, menegakkan hukum dengan benar, mulai dari keluarga dan keturunannya, menindak pelaku ketidakadilan, dan membela orang lemah, miskin, tak berdaya, dan termarginal. Kepemimpinan yang adil dan benar diberkati dan datangkan berkat, damai sejahtera, keamanan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan terus-menerus bagi masyarakat dan bagi banyak orang.
Memimpin dengan adil dan benar, itulah kekuatan dalam menghadapi, menangkal, dan mengalahkan serangan dari para musuh. Pemimpin yang adil dan benar, itulah yang telah dilakukan dan diteladankan oleh Yesus, yang datang ke dunia mencari, mengampuni, menjaga, memberkati, dan menyelamatkan. Karena itu, mari datang sujud menyembah dan mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita kepadanya, kini dan seterusnya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Bila kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, supaya firman ini betul-betul kami pahami dengan baik dan benar dan dilakukan di hidup ini. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini, dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan, dan pada akhirnya hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah mengasihi saudara, yang menjaga, memelihara, memberkati, memberi kemenangan, dan menyelamatkan saudara, kini dan selamanya. Amin. Trims.